5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fikri Abdullah dan rekan saya bernama Wahyu Febrianto. Ya, langsung saja saya mulai. Yang pertama, yaitu membuat skema dengan nama toko online Wahdi. Ini di sini sudah dibuat. Yang kedua adalah membuat tabel pelanggan, pesanan, dan karyawan. Pada step ketiga, yang di sini bisa kita lihat. Untuk membuat tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan dengan tipe data integer dan not null atau tidak boleh kosong. Nama dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50 dan not null. Email dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50, batasan karakternya 100. Kota dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50, dan tanggal daftar dengan tipe data date. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung ke step 4. Step 4 adalah membuat tabel pesanan. Untuk membuat tabel pesanan dengan kolom ID pesanan dengan tipe data integer, ID pelanggan dengan tipe data integer, tanggal pesanan dengan tipe data date, total harga dengan tipe data desimal menyimpan 10 digit nilai desimal dan angka 2 di belakang koma. Dan angka 2 untuk di belakang koma. Untuk selanjutnya kita langsung beralih ke step 20, yang dimana adalah membuat tabel untuk karyawan. Untuk membuat tabel karyawan dengan kolom ID karyawan dengan tipe data integer dan not null atau tidak boleh kosong, nama dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50 dan not null. Email dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50. Kota dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50. Tanggal masuk dengan tipe data date. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung ke step nomor 5. Di step nomor 5 ini adalah memasukkan data pelanggan. Kami membuat 10 data pelanggan sesuai dengan kolom tabel yang sudah dibuat. Untuk step ke-6, yaitu data pesanan. Kami membuat 10 data pesanan sesuai dengan kolom tabel yang sudah dibuat. Dan untuk step 7 adalah data karyawan. Untuk step selanjutnya adalah step 220, yang dimana di sini adalah kita telah masukkan 10 data karyawan yang sesuai dengan kolom yang kita buat. Untuk selanjutnya step ke-7, yaitu memilih data pelanggan. Perintah select from untuk mengambil semua data dari tabel pelanggan. Untuk step ke-8 adalah memilih data pesanan. Perintah select from untuk mengambil semua data dari tabel pesanan. Untuk step ke-9-nya, yaitu kolom tertentu pelanggan. Perintah ini digunakan untuk mengambil hanya kolom nama dan email dari tabel pelanggan. Selanjutnya ke step nomor 10. Step nomor 10
yaitu menyaring kota pelanggan. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pelanggan, tetapi hanya untuk baris-baris di mana nilai kolom kota sama dengan kolongan. Menyaring tanggal pesanan. Untuk menyaring tanggal pesanan, kita langsung beralih ke step ke-11. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pesanan, tetapi hanya untuk baris-baris di mana nilai kolom tanggal pesanan berada dalam rentang tanggal antara 2024-02-12 dan 2024-04-16. Selanjutnya ke step 12 yaitu mengurutkan ASC pelanggan. Digunakan untuk mengambil data dari tabel pelanggan dan outputnya diurutkan berdasarkan kolom nama secara ascending atau ASC urut dari A, B, dan C. Untuk step ke-13 yaitu mengurutkan descending pesanan. Digunakan untuk mengambil data dari tabel pesanan dan outputnya diurutkan berdasarkan kolom tanggal pesanan secara descending dengan format yang terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke step 14, yaitu count pelanggan. Perintah ini digunakan untuk menghitung jumlah total baris record dalam tabel pelanggan. Perintah AS atau alias jumlah pelanggan memberi nama pada hasil hitungan sebagai jumlah pelanggan. Untuk step ke-15, yaitu sum penjualan pesanan. Perintah ini digunakan untuk menghitung total jumlah dari kolom total harga dari tabel pesanan. Perintah AS atau alias total penjualan memberi nama pada hasil penjualan sebagai total penjualan. Untuk step ke-16 sampai selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Febrianto, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang dimulai dari step 16 sampai selesai. Dan di sini saya sudah menyiapkan step-stepnya beserta codingan-codingannya. Yang pertama di sini step 16 dan 17 itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menggabungkan tabel. Dan di sini sudah tertera codingan yang pertama, yaitu show pelanggan pesanan, yang dimana perintah ini menggabungkan data dari tabel pelanggan dan pesanan dengan operasi join. Lalu perintah count untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan, dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan nama pelanggan. Kemudian show new pesanan. Perintah ini menggabungkan data dari tabel pelanggan dan pesanan dengan operasi join. Kemudian output yang dihasilkan hanya jika tidak ada pesanan, yaitu nilai kolom ID pesanan di tabel pesanan nulis. Jadi outputnya menampilkan data pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan. Nah, di sini bisa kita artikan bahwasannya di step 16 dan 17 ini menggabungkan tabel antara nama dan jumlah pesanan. Oke, kalau sudah kita akan mengarahkan ke step berikutnya. Nah, di ketiga step ini, step 18, 19, dan 21, ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu pencarian pola dan penggabungan query. Langsung saja di keterangan codingan yang pertama, yaitu show new 10 pelanggan, yang dimana perintah ini mengambil data dari pelanggan dan juga tabel pelanggan dan diurutkan berdasarkan tanggal daftar secara descending, berarti pelanggan yang terdaftar paling baru akan muncul terlebih dahulu dan hanya menampilkan dua baris teratas. So view pelanggan. Perintah ini mengambil data dari tabel pelanggan
tetapi hanya untuk baris-baris di mana nilai kolom nama dimulai dengan huruf W, berarti where. Jadi outputnya akan menampilkan data pelanggan yang namanya diawali dengan huruf W. Kemudian selanjutnya, nah union nama karyawan pelanggan. Di mana perintah ini menggunakan operasi union untuk menggabungkan hasil data dari query yang berbeda menjadi satu set data tunggal. Query pertama mengambil kolom nama dari tabel karyawan, dan query kedua mengambil kolom nama dari tabel pelanggan. Jadi hasilnya akan menampilkan data di kolom nama dari tabel pelanggan dan karyawan dengan alias yang sama untuk kolom nama. Yang bisa kita simpulkan bahwasannya di tiga step ini menampilkan ID pelanggan, nama, email kota, dan tanggal daftar. Dan di step ini juga uh, itu penggabungan antara nama pelanggan atau karyawan menjadi satu berkat codingan union ini. Nah, kalau sudah kita akan mengarahkan ke step berikutnya. Kita akan menjalankannya terlebih dahulu. Oke, sembari nunggu. Oke, di sini sudah tertera hasilnya dan juga saya akan membacakan step, step kedua dan 23 itu memiliki tujuan yang sama juga, yaitu logika bersyarat dan fill. Yang pertama dimulai dari kategori pelanggan, yang dimana perintah ini mengambil nama pelanggan dan menghitung total harga pesanannya untuk masing-masing pelanggan. Kemudian pelanggan diberi label kategori Gold, Silver, atau Bronze berdasarkan total harga pesanan menggunakan ekspresi case. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Kemudian create view pelanggan. Perintah ini membuat view dengan nama pelanggan Kediri. View ini berisi data pelanggan yang beralamat kota Kediri dari tabel pelanggan. Yang dimana bisa kita simpulkan bahwasannya nama dan kategori pelanggan itu tergantung dari total harga dari pesanan pelanggan tersebut. Misalnya pelanggan yang memesan dengan total harga yang rendah itu diberi label kategori bronze, itu paling bawah. Kemudian di kategori silver itu total harga pelanggan yang label kategorinya menengah. Kemudian di kategori gold itu total harga pesanan pelanggan yang paling tinggi. Begitu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke step berikutnya. Kita isi dulu step selanjutnya. Oke, di step 24, 25, dan 26 itu memiliki tujuan yang sama, yaitu modifikasi data dan subquery. Di, di step ini itu menghapus
ID pelanggan, yang dimana perintah ini menghapus baris data dari tabel pelanggan, di mana nilai ID pelanggan sama dengan 3. Perintah delete menghapus baris secara permanen. Kemudian delete pesanan. Perintah ini menghapus baris data dari tabel pesanan di mana nilai ID pesanan sama dengan 303. Perintah delete menghapus baris secara permanen juga. Kemudian naik total pesanan. Perintah ini mengambil data dari tabel pelanggan. Hasilnya adalah satu baris data dari tabel pelanggan yang memiliki ID pelanggan yang sama dengan ID pelanggan. Hasilnya memiliki total harga pesanan tertinggi yang diperoleh dari subquery di dalam web. Nah, bisa kita simpulkan di sini, di ketiga step ini menunjukkan bahwasannya menghapus ID pelanggan dan juga menghapus pesanan dari pelanggan tersebut. Dan juga pelanggan yang total harganya paling tinggi itu terdaftar di sini. Dan juga hasilnya ada 2 pelanggan yang memiliki total pesanan. Oke, kalau sudah kita akan menuju ke step berikutnya. Oke, kita akan menjalankannya. Oke, kelima step ini memiliki tujuan yang sama, yaitu fungsi tambahan dan juga step terakhir yang saya presentasikan di proyek kami. Oke, di step pertama, yaitu step 27, count diskon pesanan, yang dimana perintah ini mengambil semua kolom dari tabel pesanan dan menambahkan kolom baru, yaitu diskon yang nilainya 10% dari total harga pesanan. Kemudian berikutnya step 28, halving kota pelanggan. Perintah ini menghitung jumlah pelanggan untuk setiap kota yang terdapat dalam tabel pelanggan. Halving digunakan untuk menyaring hasil agregat dalam hal ini. Hanya kota yang memiliki lebih dari satu pelanggan yang akan ditampilkan. Kemudian, join pesanan pelanggan. Perintah ini mengambil kolom nama dari tabel pelanggan, serta kolom ID pesanan, tanggal pesanan, dan total harga dari tabel pesanan, dan menggabungkan data dari kedua tabel tersebut dengan operasi join berdasarkan kolom ID pelanggan yang sesuai. Kemudian AVG pesanan. Perintah ini menghitung rata-rata dari kolom total harga dalam tabel pesanan. Kemudian yang terakhir, email pesanan atau email pelanggan. Perintah ini mengambil data dari tabel pelanggan, tetapi hanya untuk baris-baris, yang dimana nilai kolom email berakhirnya dengan @gmail.com. Yang bisa kita simpulkan di sini adalah count diskon pesanan, yang dimana di sini ada diskon dari pesanan pelanggan yang menampilkan ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga dari diskon tersebut. Kemudian di sini ada daftar kota dari pelanggan tersebut dan jumlah pelanggan dari kota tersebut. Ada Makassar, Pekalongan, Kediri, Depok, Pontianak, Solo, Jambi, Malang, dan Tegal. Itu masing-masing pelanggan memiliki 2 pelanggan dari masing-masing kota. Kemudian selanjutnya,
setara nama, ID pesanan, tanggal pesanan, dan total harga dari pesanan tersebut. Di mana diskon awalnya itu 10% dan total harganya ya dimulai dari 1 juta ke atas. Oke, di step berikutnya, di sini rata-rata total harga yang dipesan oleh pelanggan itu 40 juta, 40 juta 598.000. Itu rata-rata total harga dari pelanggan. Kemudian di step terakhir, step 31, di sini tertera ID pelanggan, nama, email, kota, dan tanggal daftar. Yang dimana proyek kami mencatat ID pelanggan, nama, email, dan kota, dan tanggal daftar. Itu untuk tujuan menetapkan pelanggan pelanggan tahunan untuk masing-masing kota dan juga beserta data diri atau email dan juga tanggal daftar dari pelanggan tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya bila ada kesalahan kata atau kesempatan penjelasan mohon dimaafkan dan bantu saya untuk berkembang dan beri kritik dan saran dari presentasi kami. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.